Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menyajikan tutorial bagaimana cara membuat soal atau kuis di form Office 365. Baik, kita ikuti tutorial sebagai berikut. Baik, kita memulai dengan membuka salah satu browser. Kita gunakan Edge ini. Oke, baru kita ketik office.com. Enter. Nah, kita buka akun yang kita akan gunakan. Saya gunakan akun saya ini. Masuk. Kita tunggu sejenak sementara login. Klik masuk. Nah, di sini ada pilihan ya atau tidak, sama saja. Saya pilih tidak. Nah, sekarang kita pilih form untuk membuat kuis. Kita klik form. Ya. Nah, di sini terbuka, langsung ada dua pilihan, formulir baru atau kuis baru. Kalau mau membuat ulangan kuis, kita gunakan kuis baru. Kalau kita memilih formulir baru, itu tidak bisa kita memberi skor. Ini hanya diperuntukkan untuk mengumpul misalnya biodata atau survei atau berupa angket begitu. Nah, tapi kalau ulangan yang ada nilai, ada scoring, nah ini kita gunakan kuis baru. Kita klik kuis. Nah, tampilan pertama seperti ini muncul. Baru kita beri judul. Misalnya saya beri judul ulangan matematika atau ujian. Nah, baru kita isi deskripsinya. Masukkan deskripsi. Misalnya ulangan harian 2. Lalu kita enter. Enter sedikit. Mata pelajaran matematika wajib, misalnya. Kemudian kelas garis miring jurusan 11 MIPA. Enter. Hari pelaksanaan, kemudian tanggal. Misalnya Rabu 2 Agustus 2020. Waktu. Terserah Bapak Ibu mau kasih keterangan apa. Waktu jam 7.30 sampai jam 9.00 sesuai dengan keperluan Wita. Boleh di sini misalnya mata ujian ini adalah KD berapa atau apalah catatannya. Sudah.
Setelah itu kita buatkan biodata yang kita minta. Tambahkan teks. Nah, ini biodata. Misalnya nama siswa. Setelah itu apalagi kita minta tambah teks. Biasanya yang kita minta yang kedua adalah NIS kelas. Kita minta misalnya nomor induk. Sekolah. Karena misalnya kita biasa kalau nama kita wajibkan untuk diisi, tidak bisa terkirim kalau tidak diisi, kita centang ini harus diisi. Begitu juga yang ini tadi kita aktifkan harus diisi. Apabila tidak isi maka selama itu tidak bisa terkirim. Sekarang kita yang ketiga kita minta kelas. Masih pilihan lah ya, kelas. Kemudian misalnya kelas yang kita akan berikan ujian secara bersamaan, misalnya kelas 1. Kita copy ini, enter, paste, ganti MIPA 2, enter lagi, Ctrl P, MIPA 3, enter, Ctrl P, nanti 4, enter, Ctrl P, 5, enter, Ctrl P, paste maksudnya, paste, ini 6. Kalau misalnya 6 kelas atau 7 kelas atau hanya 3 ya kita buat sesuai dengan keperluan kita. Kemudian ini tidak ada jawaban yang benar yang kita isikan, nanti ini ada hanya pilihan. Nah, kalau misalnya kita mau ini jadikan drop down, dia nanti hanya memilih, misalnya seperti ini, kita pilih, kita preview, maka tampilannya seperti ini. Dia tidak kelihatan. Nanti diklik di ujung sini baru akan kelihatan pilihannya, baru pilih salah satunya. Nah, itu fungsinya drop down. Oke, saya kira cukup 3 itu. Kalaupun nanti kita memberikan dengan link, maka memang ini kita butuhkan. Tapi kalau dia nanti siswa ujian menggunakan akun Teams-nya, tim Office 365-nya, maka ini tidak dibutuhkan karena dia otomatis masuk menggunakan akunnya, masuk di Teams. Jadi tidak perlu sebenarnya ini kalau semuanya nanti ujiannya menggunakan akun Office 365. Kecuali kalau ada yang ujian di luar dengan menggunakan tautan atau menggunakan link, nah ini harus dibutuhkan. Karena ini identitas siapa yang masuk nilainya melalui respon, di responnya. Jadi responnya itu yang nanti masuk. Nah, selanjutnya baru kita membuat soal. Kita akan buat yang pertama adalah soal pilihan ganda. Kita tambah baru pilihan, kita klik pilihan. Nah, soalnya kita siapkan memang soal di Word untuk gampang kita copy paste saja seperti ini. Saya sudah siapkan untuk soal pilihan ganda, pilihan jawaban dengan satu benar. Nah, ini kita kalau seperti ini kita copy soalnya yang bukan bentuk option, baru kita taruh di sini. Kita hapus nomornya. Nah, jadi otomatis ini sudah diberi nomor.
Mulai dari identitas pertama, kedua, ketiga nomor. Jadi nomor soal kita dimulai dari nomor 4. Jadi kalau 20 soal nanti berakhir di 24 karena nomor 1, 2, 3 ya, kalau 3 identitas yang kita minta, maka nanti nomor soal kita sampai 20. Kalau soalnya 20 nomor, dia sampai 23. Kalau soal kita 20. Karena nomor 1, 2, 3 digunakan identitas dan itu otomatis. Kemudian yang berikut kita copy ini option. Jadi usahakan kalau matematika, fisika, kimia kita mengetiknya dengan menggunakan option. Kita copy, kita masukkan, kita aktifkan ini matematika. Nah, ada di sini, kita copy di sini, paste di sini. Nah, ini aktif. Kalau ada yang tidak aktif, kita manual dulu. Seperti ini kayaknya tidak. Pangkat min 2. Kita gunakan yang ini. Min 2. Nah, seperti itu kalau dia matematika. Oke, kemudian optionnya kita blok, baru kita hapus numbernya. Ya, ini bermasalah dulu. Baru paste di sini, hilangkan 1. Sini, angka dulu, paste. Nah, kuncinya tadi yang mana? Ya, kita lihat kuncinya A. Jadi kita kuncinya A, nah kita centang di sini. Karena kuncinya, jawabannya adalah A, B, C, D. Kurang 1 berarti salah. Kita hapus kalau salah. Kita hapus. Ini hapus. Kita copy ulang optionnya. Control paste. Kita Ctrl C atau klik kanan copy, pindah ke sini, paste. Nah, A, B, C, D, E. Tadi jawabannya adalah A, kita centang di sini. Jangan lupa ini. Kemudian poinnya kalau 20 berarti saya berikan 10. Saya berikan 5 poinnya. Karena kalau 1, kalau kita menggunakan tautan bisa kita kelola ulang, tapi karena ini langsung masuk menjadi nilai, berarti skornya kita atur sampai 100. Karena kalau 1, 20 dia hanya nanti nilainya paling tinggi kalau benar semua dia 20. Karena tidak bisa lagi kita kelola, dia langsung menjadi nilai. Jadi kita berikan hitung sampai skor 100. Kemudian ini tidak harus diisi, siapa tahu siswa tidak mau isi, jawaban ganda tidak, hanya 1 benar, maka ini kita tap. Nah, oke, kalau sudah seperti itu, kita lanjut nomor berikut, tambah baru, pilih pilihan. Nah, kalau kita sudah atur memang soal sebelumnya, maka ini nanti soal berikut mengikut. Ini ada, cuma masalahnya ini matematika. Atau kita matikan dulu, siapa tahu nanti tidak butuh lagi seperti itu. Kita matikan subjudul. Nah, lalu kita cari soal nomor 2 lagi. Nah, ini soal nomor 2. Ada karakter biasa, ada menggunakan equation, kemudian ada gambar. Ini lebih bagus kita crop saja soalnya. Kita gunakan bawaan dari Windows, ada namanya snipping. Kita klik saja di sini snip. Kita ambil di sini snip. Ini ada snipping tool. Nah, oke.
Nah, kita ambil new, kita crop soal ini, jadikan gambar, kita jadikan gambar, oke. Lalu kita simpan, kita cari tempat menyimpan, kita siapkan. Ini nomor 2. Karena dia soal gambar dari soal nomor 2. Kita gunakan JPG, kayak garingan. Save, kita simpan. Baru kita bawa ke sini, ke soal. Gambar, saya ulang, kita taruh kursor di sini, kemudian klik ini tanda picture, gambar, sisipkan media, kemudian klik gambar, klik unggah. Nah, dia mencari di mana tadi soal gambar yang kita simpan, ini gambar, ini nomor 2, klik open. Kita tunggu, kita copy optionnya, kita hapus satu ini, karena kalau kita tidak hapus nanti juga dia lebih, kita hapus memang satu. Kemudian kita ambil optionnya, ini optionnya. Kemudian kita matikan nomor ini, copy, Ctrl C, baru kita masukkan ke sini, paste, Ctrl V boleh. Nah, jawabannya tadi apa? 8. Maka 8. Ini kita centang sebagai jawaban. Oke. Kita lihat pratinjau bagaimana tampilannya nanti. Ini sementara diaktifkan, sementara loading. Nah, ini sudah, maka tampilannya sebentar kita lihat. Kalau mau lihat tampilannya, kita klik ini di atas pratinjau. Nah, ini tampilannya di komputer kalau peserta ujiannya menggunakan komputer. Kalau peserta ujiannya menggunakan HP, seluler, nah ini kita klik, maka tampilannya seperti ini. Oke, kita kembali lanjut soal nomor berikut. Soal nomor berikut kita tambah lagi pilihan ganda, kita klik pilih, kita cari soal yang berikutnya. Nah, ini kalau limit biasanya bermasalah kalau limit seperti ini, walaupun kita menggunakan equation tetap bermasalah. Biasanya kita menggunakan latex, ada menggunakan dengan kode Cox itu. Kode Cox itu kita gunakan untuk memindahkan nanti latexnya ke ini. Tapi kalau mau gampang, cukup ini kita crop lagi, jadikan gambar. Kita crop jadikan gambar, ini nilai. Kemudian ini dijadikan gambar atau mau secara keseluruhan. Kita ambil lagi tadi snipping tool, kita ambil new, baru kita crop khusus untuk soal ini limitnya, lalu kita simpan. Ini soal nomor 3, save, oke, baru kita buka, disisipkan gambar, enggak, ini soal nomor 3, open, oke. Sambil kita tunggu loading, kita copy optionnya. Oke, jawabannya min 6. Kita matikan numbernya. Copy, Ctrl C. Boleh juga menggunakan mouse, klik kanan, baru copy, paste di sini. Yang tadi kuncinya yang ini, min 6. Ya. Oke, ini kuncinya min 6.
maka kita klik di mengenal sebagai kunci. Oke, kita perhatiin ternyata belum, gambarnya agak lambat. Mungkin ini koneksi saya yang agak jelek. Jadi ini sudah sempurna, sudah muncul. Ini limit seperti itu. Maka tampilannya nanti kita lihat seperti ini. Nah, kalau menggunakan seluler ini bisa diperbesar, bisa diperkecil oleh peserta ujian. Baik, kita lanjut lagi. Soal berikutnya kita tambah lagi baru pilihan. Kita cari soalnya, soal nomor 4. Nah, ini gambar, berarti kita ambil pokok soalnya dulu, copy, Ctrl C, masukkan ke sini. Kemudian gambar ini boleh kita crop, atau kalau ini sudah berupa gambar, kita klik kanan saja, save as picture. Ini salah satu cara. Lalu karena dia sudah bentuk gambar, bukan bentuk di grup. Kalau grup bukan gambar, bukan berupa gambar, berupa JPG atau apa. Nah, sekarang kita cari tempat penyimpanannya tadi, yaitu di sini. Kita beri nama file 3, 4, nomor 4 ya. Save. Oke. Lalu kita sisipkan gambar di sini. Klik gambar, unggah. Nah, ini nomor 4 tadi. Open. Ini kita hapus satu ini karena 2 di sini. Nah, ini sudah muncul gambarnya. Kita copy option. Ini optionnya karena ini adalah ketikan biasa, tidak menggunakan matematika saja, bukan equation. Kita matikan memberinya, copy, baru kita paste di sini. Nah, jawabannya tadi adalah A. Maka kita centang yang A sebagai jawaban. Nah, oke. Sudah selesai, kita masuk lagi soal yang berikutnya. Tambah baru pilihan. Nah, ini juga sama. Kita copy soalnya, masuk ke sini. Lalu kita simpan gambarnya. Boleh juga kita buat baru dengan menggunakan snipping tools. Kita crop ini, kalau misalnya dia hanya bentuk grup dari beberapa garis di grup, kita crop jadikan gambar. Oke, simpan. Nomor berapa tadi ini? Nomor 5. Nah, nomor 5. Save. Oke. Nah, kita sisipkan gambar itu di soal. Gambar, unggah, nomor 5. Oke. Sambil menunggu itu loading, kita masukkan optionnya. Nah, ini sudah masuk. Optionnya ini. Copy, matikan dulu numbernya, Ctrl C. Kuncinya yang angka rumah 3. Kita paste di sini. Yang jawabannya yang ini. Kita beri. Kalau salah misalnya kita kasih pindah saja. Nah, sekarang kan yang benar ini. Copy. Oke. Lanjut. Ini soal nomor 5. Sekarang nomor 6. Soal nomor 6. Ini bahasa Jerman. Bahasa Jerman kita copy saja. Contoh, karena ini contoh. Paste. Sudah tidak ada gambar, nanti kita langsung pada optionnya. Kita copy. Oh, masih ada soalnya ini. Yang di atas itu adalah bacaannya. Nah, kita enter di sini.
enter sedikit, paste, kemudian optionnya seperti biasa kita matikan numberingnya, baru Ctrl C. Jawaban benar adalah E. Paste, ini E. Oke, seperti itu. Kita sudah sampai nomor 6. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Tambahkan baru pilihan, karena pilihan ganda. Soal yang ke-7. Nah, ini geografi. Misalnya kita ambil dulu pertanyaan soalnya yang bukan gambar. Kita paste di sini, enter, ambil petunjuk soal berikutnya. Ini copy, bawa ke di bawahnya sini, enter, baru paste. Nah, ini sudah kita lihat ada gambar. Kalau ini dalam bentuk gambar, boleh saja kita crop ulang atau kita tinggal save as picture. Terserah mana yang kita anggap lebih cepat, gampang, dan dipahami. Saya crop saja supaya kita latihan juga melihat crop new. Saya ambil hanya gambarnya saja, jangan terlalu lebar supaya gambarnya tidak berat. Cantik supaya tampilannya nanti lebih bagus. Saya tidak ambil ini kursor saya geser dulu supaya tidak nampak di gambar. Ambil ulang, new, ini pas pinggirnya, jangan terlalu jauh supaya tidak terlalu berat gambarnya. Oke, simpan. Ini nomor 7. Save. Oke, parkir. Nah, kita sisipkan gambar ini, kita masukkan di soal sini. Gambar, unggah, soal nomor 7. Open. Nah, sekarang sementara kita tunggu, kita ambil optionnya. Kenapa gambarnya? Ulang. Ini gambar, unggah, open. Mungkin jaringan ini biasanya yang membuat begitu adalah jaringan. Oke. Optionnya, pilihannya seperti biasa, kita blok, kita hilangkan numberingnya, baru Ctrl C, kita kembalikan, baru paste di sini, di option. Nah, jawabannya tadi adalah delta. Oke, ini yang kita centang. Oke, ya, delta. Maka ini yang kita centang. Sudah. Berikut soal yang berikutnya, tambahkan lagi baru pilihan, masih pilihan ganda. Soal nomor 8. Nah, ini kimia. Misalnya kimia, kita ambil soal yang pertama. Copy. Masukkan ke sini. Nah, ada dua pertanyaan, ada dua soalnya. Ini kita copy, C, pindahkan lagi di bawahnya tadi itu, enter, V, buah yang krater ya di bawah. Oke. Karena di form ini tidak ada tabel, maka ini pun kita jadikan gambar. Kita crop lagi, new, kita crop, jangan terlalu jauh supaya gambarnya tidak terlalu berat. Oke, simpan. Soal nomor 8. Save. Kita buka form, sisipkan gambar, kemudian unggah.
Jadi nomor 8. Oke. Nah, kita sementara menunggu, kita copy optionnya. Kita copy optionnya. Ini sudah tidak ada numbering. Matikan numberingnya. Yang benar adalah D, 2 dan 4. Kita copy ke sini, 2 dan 4 centang sebagai kunci. Rupanya gambarnya ini bermasalah, atau kita lihat di pratinjaunya, coba. Nah, sudah ada. Ini jaringan biasanya yang membuat begitu. Oke, sudah. Soal yang berikut, soal nomor 9 masih pilihan ganda, kita pilih tambah. Nomor 9 ini juga gambar biologi, contoh misalnya di biologi. Ini ambil soalnya, kemudian ke form, lalu ambil pokok soal berikutnya. Ini enter ini supaya di bawahnya. Perhatikan gambar berikut yang termasuk dalam order, ya oke. Nah, ini gambar juga kita crop lagi. Nanti berupa gambar, kita satukan gambar ini. Terlalu jauh. Oke. Terus simpan. Nomor berapa itu? Sorry. Nomor soal 9. Simpan. Nomor soal 9. Gambar soal nomor 9. Save. Kita masuk pada form, kita sisipkan gambar tadi. Unggah 9. Sementara menunggu loading, kita isi option. Jawabannya 23 atau B. 23. Paste di sini 23, berarti ini dicentang. Jawaban tepat. Oke, masih lanjut. Soal berikut, tambahkan baru pilihan. Soal nomor 10 ini tidak mungkin kita akan ketik seperti ini di option, maka kita crop, kita jadikan gambar. Ada dua alternatif. Yang pertama hanya equation saja yang kita crop, atau sekalian dengan soal yang kita crop jadikan gambar. Nanti bagaimana pilihannya atau optionnya, nanti kita lihat tekniknya bagaimana. Saya ambil dulu cropnya, snip keluar tadi. Nah, boleh kita jadikan satu kali gambar semuanya, mulai dari soal sampai dengan option, atau hanya optionnya saja yang kita crop. Itu hanya pilihan, terserah nanti kita mau gunakan yang mana. Dua-duanya boleh. Saya hanya crop optionnya saja. Simple. Ini nomor 10. Enter. Oke. Nah, saya hanya copy yang ini kalimatnya, karena yang saya crop hanya optionnya. Masuk ke form. Oke. Kalimat berikut yang termasuk bagian isi dari teks negosiasi adalah kita sisipkan gambar yang kita crop tadi, gambar unggah nomor 10. Nah, maka optionnya kita buat sendiri. Hapus satu, optionnya ini
A, B, C, D, E. Nah, jawaban yang mana yang benarnya? Ini misalnya yang benar adalah B. Berarti kita tandai di sini adalah B. Nah, ini gambarnya. Nah, nanti ini kan bisa kalau ujian bisa diperbesar, bisa diperkecil. Kita lihat bagaimana previewnya. Kalau komputer ini sudah bisa memperbesarnya. Nah, kalau menggunakan seluler posisinya seperti ini. Juga bisa di zoom. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjut pada soal nomor berikut. Masih tambahkan baru. Soal nomor 11. Nah, ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris tidak ada gambar. Kalau ada gambar ya perlakukan seperti geografi tadi. Nah, ini tidak ada, kita copy saja. Paste. Kemudian optionnya. Nah, ini. Oh, ini masih ada soalnya. Maka enter di sini. Oke, optionnya kita matikan satu. Ini optionnya. Kita matikan nomornya. Ctrl C. Jawabannya adalah C. Oke, C. Kita tandai C. Soal berikut, sebenarnya ini cepat. Soal berikut, pilihan nomor, ini PKN. Sama, tidak ada gambar, kita copy saja. Ini, masuk pada tempatnya soal. Kemudian optionnya, kita matikan satu. Jawabannya adalah B. Oke, aduh lupa kita matikan dulu memorinya. Kita tidak matikan memorinya. Matikan satu-satu. Saya hapus sekalian dulu. Kita copy ulang. Matikan memorinya. Ctrl C. Lalu copy, paste. Jawabannya tadi adalah B. Kita centang B. Soal yang berikut masih pilihan fisika. Nah, ini fisika juga gambar. Kita copy dulu soalnya yang bukan gambar. Lalu enter. Copy soal berikutnya. Kita enter. Oke. Ya. Baru itu menyatakan peramakan. Nah, sekarang kita crop lagi. Ini pakai snipping tool. Menu baru crop. Ya. Simpan soal nomor 11. Sorry. Kita lihat soal nomor 13. Kopi ulang. Soal nomor 13. Simpan. Oke, kita sisipkan gambar unggah soal nomor 13. Ya. Lalu kita copy optionnya. Optionnya ini ketikan biasa, tidak usah menggunakan equation. Tapi nanti kalau ada rumus-rumus
yang tidak umumnya digunakan, sebaiknya menggunakan equation supaya lebih gampang dan terbaca kalau di copy ke form. Misalnya, aduh, kita lupa matikan numbering-nya. Matikan dulu numbering-nya, baru copy. So, option, ya. Jawaban benarnya adalah D. D ini. Oke. Masih ada soal agama nomor 14. Soal agama nomor 14. Kita copy ini ayatnya, kita tambahkan dulu pilihan ya, lalu ada petunjuknya. Ya, penggalan ayat tersebut mempunyai arti. Optionnya maksud saya, Ctrl C, tekan 1, kemudian paste. Nah, jawabannya adalah A. Kita tandai A. Baik, kita lihat masih ada. Ini satu lagi soal bahasa Cina, bahasa Jepang. Misalnya bahasa Jepang, bahwa kita copy soal optionnya. Oke. Tambahkan lagi satu. Misalnya ini. Maksud saya perhatikan bahwa apapun sebenarnya di situ bisa kita masukkan di Teams, termasuk bahasa Jerman yang ada simbol khususnya. Nah, ini. Bisa terbaca. Misalnya jawabannya A, maka kita beri A. Kalau jawabannya B, berarti centang B. Nah, begitu juga soal bahasa Jerman. Tadi ada kode-kode tersendiri, itu masih tertulis. Nah, ini. Banyak kode-kode, titik 2 di atas masih ada, tidak berubah. Oke, kita lanjut. Ini soal multiple answer. Jawabannya lebih dari satu benar. Ini sebenarnya bisa dibuat jadi pilihan ganda. Di pilihan misalnya ini. Kita copy dulu jawabannya. Soalnya Ctrl C, bawa ke sini. Apa kalau ditambah tetap pilihan karena kita memilih. Ini copy pokok soalnya. Ctrl C. Ini geografi misalnya. Kemudian paste. Nah, ini. Kemudian ada pilihan 1, 2, 3, 4. Kita copy. Lalu optionnya kita tidak buatkan lagi A, B, C, D, E. Nah, ini, kita matikan nomor urutnya karena kita nanti acak soal. Ini matikan. Yang jelas kita tahu 2, 3, berapa tadi? 3, 4, 5. Kita matikan dulu, baru kita copy, masukkan di option. Nah, karena di sini, ini kita aktifkan jawaban ganda. Kalau tadi pilihan ganda hanya satu benar, tidak boleh diaktifkan.
Ini jawaban ganda, berarti kuncinya tadi ada 3. 1, 4, dan 5. Jadi siswa nanti benar kalau dia centang ini, walaupun misalnya ini naik di atas karena diacak, maka tiga-tiganya ini dicentang, baru bisa bernilai benar. Oke, kita lanjut, tambahkan masih pilihan model yang sama. Nah, ini juga kimia. Sebenarnya ini bisa pilihan ganda seperti nomor 1, 2, 3, dan seterusnya tadi. Kita copy soalnya, paste, kita matikan 1, baru ambil nomor kriteria aja. Matikan numberingnya, Ctrl C, copy, paste di sini. Nah, kita lihat kuncinya. Kuncinya tadi itu 24, berarti 24 saja. 24. Nah, nanti dicentang dua-dua ini, walaupun dia acak, baru dikatakan benar. Kemudian yang berikut masih pilihan. Contoh PKN juga ada biasanya. Dari data berikut yang termasuk sumber hukum formal adalah C, Ctrl C, oke. Kemudian optionnya. Optionnya ini kita matikan, Ctrl C, baru kita copy di sini. Kita lihat jawabannya misalnya 2, 3, 4. Kita centang 2, 3, 4. Walaupun nanti sudah tidak berurut setelah diacak. Kemudian soal habis untuk pilihan. Kita masuk pada soal yang esai. Bagaimana mengetik soal yang esai. Yang pertama tetap tambahkan baru, tapi bukan lagi pilihan, tapi teks. Lalu kita copy soalnya. Nah, ini esai dengan jawaban tertutup. Bukan jelaskan, tetapi jawabannya tertutup. Misalnya seperti ini, kan jawabannya 10/4. Bisa saja siswa tulis 5/2, juga benar. Atau siswa tulis 2/2. Atau ada yang menulis 2,5 dengan menggunakan koma. Ada juga yang menulis 2,5 menggunakan titik. Maka semua alternatif ini harus disiapkan sebagai jawaban. Karena jangan sampai nanti yang satu menulis, yang lain menulis 10/4, ada juga menulis 5/2, kan sama-sama nilainya sama. Nah, kita anggap bahwa itu semuanya benar. Maka yang kita lakukan pertama seperti biasa, kita copy nilai atau kita crop ini, karena seperti tadi nomor 1 ada limit. Saya ambil sekalian dengan soalnya. Sorry. Ya. Soal esai 1. Esai 1. Simpan. Nah, kemudian kita sisipkan saja gambar, unggah, esai 1. Nah, ini. Nah, ini nilai limit ini. Maka jawaban benarnya ditulis di sini. Yang pertama tadi 10/4. Bisa saja siswa tulis 10/4. Dia tidak sederhanakan. Atau dia tulis 5/2. Itu juga benar. Atau dia tulis pecahan campuran.
2 seper 2, atau ada yang tulis 2,5 pakai koma, atau ada yang menulis 2 tapi kok 2,5 tapi pakai titik. Nah ini kan semuanya juga benar. Nah ini kalau dia menulis salah satunya ini, maka jawabannya dikatakan benar untuk esai. Kemudian esai yang kedua, teks. Ini fisika. Nah, kita copy pokok soalnya. Misalnya ini kan di sini. Kemudian gambarnya kita crop. Gambar kita crop. Oke. Ya, simpan esai 2. Esai 2. Kita sisipkan gambarnya. Esai 2. Oke. Maka jawabannya kemungkinannya ada 3. Karena jawabannya 10 Newton, bisa saja hanya siswa tulis 10, dia tulis lengkap 10 Newton, atau ada yang menulis 10 Newton tidak spasi, atau hanya dia jawab tulis saja 10. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini yang dijawab oleh peserta ujian. Salah satunya yang dia tulis, maka itu sudah benar. Ya. Ini tidak harus diisi. Ini sudah. Saya kira itu bentuk-bentuk soal yang mungkin kita biasa buat. Kemudian setelah itu nanti kita setting. Nah, sebelum kita kirim ke tim sebagai tugas, sebagai ujian, maka ini perlu dulu kita periksa baik-baik, soalnya sudah ada kunci semua. Ini ada tandanya, ada kunci semuanya. Nah, kemudian kita lihat skornya. Skornya jangan sampai kurang atau melebihi. Nah, ini 105. Berarti kalau 105 harus dikurangi 5. Ini kita kasih poin saja 2,5. Contoh saja ini. 2,5. Yang ini 2,5 misalnya, atau soalnya kita kurangi. Nah, ini poinnya 100. Jadi yang benar semua dapat 100. Nah, kemudian ini bisa kita tambahkan gambar. Misalnya saya tambahkan gambar logo. Misalnya. Bisa juga kita tambahkan gambar latar. Boleh latar yang ada di sini. Seperti ini. Boleh juga kalau ada kita siapkan. Misalnya ini. Supaya menarik. Kita tunggu. Setelah kita periksa begini, nah kita pratinjau. Atau ada yang masalah. Jadi kalau nanti peserta ujian menggunakan komputer, maka tampilan soal kita begini. Seperti ini.
Kita periksa, lihat sudah bagus. Yang bahasa Arab. Ya. Nah, ini kayaknya masalah tadi ini kita tidak aktifkan ganda. Nah, maka kita soal yang multiple answer itu tadi yang kita lupa setel. Nah, ini adalah urutan data berikut nomor 20. Berarti kita aktifkan ini ganda. Ya. Nomor berapa tadi itu? Kita lihat nomor 20. Yaitu jawabannya 2, 3, 4. Berarti kita tandai nomor 20. Nomor berapa tadi? Oh, nomor 18. Kita mulai dari nomor 16. Nomor 16. Kalau nomor 16 berarti nomor 16 ini adalah fisik berkaitan dengan fenomena. Ini soal geografik. 3, 4, 5. Nah, 3, 4, 5. Kemudian soal berikut, nah ini yang kita tidak aktifkan, dia adalah jawaban ganda. Nah, yang benarnya itu adalah 2, 4. Kimia tadi itu. 2, 4. Berarti ini dengan yang keempat. Jawaban tepat. Nah, 2, 4. 2, 4. Jawaban tepat. Oke. Kemudian yang berikut ini juga dia jawaban ganda. Tapi yang benarnya adalah 2, 3, 4. Yang benarnya adalah 2, 3, 4. Kita tadi sudah pratinjau lagi atau masih ada. Sebelum kita launching, kita perbaiki, lihat bagaimana menggunakan seluler. Oke, semua baik nomornya, jangan sampai ada yang ngikut nomor dari word-nya, kita hilangkan. Nah, jadi yang multiple answer itu tandanya kotak-kotak. Kalau dia pilihan ganda itu dia bulat. Demikianlah cara membuat kuis di form Office 365. Bapak dan Ibu, sebelum soal ini yang ada di dalam form ini kita kirim ke Teams untuk dikerjakan oleh siswa atau membagikan link untuk dikerjakan, maka tugas kita selanjutnya adalah setting atau mengatur bagaimana mengatur jadwal, bagaimana mengacak soal, kemudian bagaimana menerima tanggapan, itu nanti kita akan bahas pada tutorial berikut. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.